Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustadz pada kesempatan kali ini? Ustadz doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Meskipun di masa pandemi ini, kalian harus tetap belajar dari rumah. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan video pembelajaran tematik pembelajaran IPS. Silakan kalian simak video berikut ini dari awal sampai akhir. Seperti biasa, di akhir video ini akan ada tugas yang Ustadz berikan. Tugas tersebut kalian kerjakan di buku tematik, kemudian kalian foto dan kalian kirim melalui classroom kalian masing-masing. Baik anak-anak Ustadz, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan anak-anak Ustadz simak video berikut ini. Tema 4, globalisasi pelajaran IPS. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Nah, ayo, siapa yang masih ingat globalisasi? Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi antara lain adalah perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Jadi, dengan adanya perkembangan teknologi, alat komunikasi yang dahulu mungkin kita menggunakan pos untuk media komunikasi jarak jauh, sedangkan sekarang menggunakan handphone. Nah, dengan adanya perkembangan tersebut dan juga perkembangan alat transportasi menyebabkan adanya globalisasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Nah, kita lihat faktor kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Apa saja yang mempengaruhi faktornya? Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah faktor kerjasama negara anggota ASEAN. Nah, kemudian kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Jadi, kerjasama negara-negara anggota ASEAN itu dalam berbagai bidang. Dalam hal ini, salah satunya dalam bidang sosial. Apa saja kerjasama negara-negara anggota ASEAN tersebut? Yang pertama, penanggulangan bencana alam. Jadi ketika ada di suatu negara yang mengalami bencana, maka ada yang mengirim bantuan dari negara-negara lain diakibatkan karena kerjasama negara anggota ASEAN tersebut. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN. Yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Itulah kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Kemudian, kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Yang tadi dalam bidang sosial, sekarang dalam bidang budaya. Apa saja? Pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Jadi, para ahli itu dibantu untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal mengembangkan sebuah penemuan.
Jadi kalian nantinya yang menjadi seorang para ahli akan dibantu untuk mengembangkan sebuah penemuan. Nah, kerjasama yang lain adalah kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Kita lanjut kerjasamanya, yaitu menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Ayo, siapa yang sudah tahu dengan SEA Games? Selanjutnya, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Selanjutnya, kerjasamanya yakni melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Jadi, kalian yang berprestasi nantinya ketika duduk di bangku kuliah akan adanya pertukaran antar pelajar ataupun mahasiswa. Contoh, mungkin kalian akan dikirim ke Malaysia. Nah, mahasiswa di Malaysia akan bertukar, dikirim ke Indonesia. Terjadinya pertukaran pelajar ataupun mahasiswa antar negara ASEAN. Kemudian meningkatkan jumlah UKM, usaha kesehatan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Baik, itu yang dapat Ustaz sampaikan. Kemudian silakan kalian jawab pertanyaan berikut, tugas yang Ustadz berikan. Kalian jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Yang kedua, apa penyebab adanya globalisasi? Yang ketiga, sebutkan 2 macam kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Ingat, 2 macam kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya. Silakan kalian tulis jawabannya dalam buku tematik kalian, kemudian kalian foto dan kirim melalui classroom masing-masing. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Ustaz berpesan kalian harus tetap semangat. Meskipun pandemi tidak mengurangi semangat untuk meraih cita-cita kalian. Ustaz sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.